Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di Since Grade One, from Grade One to Real Life. Iya. Oke nih, Del. Di pembahasan kali ini kita mau ngobrol tentang apa nih, Del? Gua kayaknya ada topik menarik sih sebenarnya. Apa tuh topiknya? Apa? AI. AI. Wow. Iya, buat Pro pengguna. kontra Iya, AI. Pro kontra sih. Apalagi mungkin kalau di gue backgroundnya di kreatif sih. Oke, ini keresahan lo berarti ya? Keresahan gue sebenarnya. Ya. Sama sih, jadi kali ini kita membahas keresahan masing-masing nih. Iya. Kan emang itu kan biasanya kan, apa yang kita obrolin keresahan-keresahan. Lama-lama kita jadi stand up comedian. Membahas keresahan ya. Iya. Apa deh keresahan lu tentang AI? Nah, menurut lo Yok dan lo dengan background lo masing-masing ya, AI itu menurut lo itu ngebantu banget gak sih? Apa banyak minusnya? Grup Ali dulu, apa gua dulu? Gua dulu. Kalau menurut gua AI itu kalau lu bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar, itu sangat membantu kehidupan dan pekerjaan kita sekarang. Iya. Karena kan AI itu dibuat untuk membantu manusia, bukan buat untuk menggantikan manusia, itu menurut gua. Apalagi di pekerjaan gua saat ini marketing ya, sales dan marketing. Karena kan gua juga sama nih, sales marketing itu juga mencakup kayak kita bikin konten atau tren apa yang sedang buat iklan nih. Kata-katanya kayak gimana, copywriting-nya, itu sangat membantu sih menurut gua. Kayak zaman dulu kan kita berpikir keras banget tuh untuk bikin ide konten untuk jualan. Kalau sekarang kita tinggal ketik prompt aja di ya bisa ChatGPT, Gemini dan lain-lain ya. Itu bisa keluar tuh dan kita bisa jadi tercerahkan ide-ide dari AI gitu. Cuman minusnya mungkin karena semuanya sekarang udah gampang, orang-orang jadi ketergantungan kali sama AI. Iya sih, yang gue lihat juga kayak gitu sih sebenarnya. Kayak jadi toxic ya sama AI. Toxic relationship. Iya. Enggak, bahkan jadi teman curhat. Iya, teman curhat, teman ngobrol. AI itu dipakai buat teman ngobrol. Iya lu ngobrol sama AI. Enggak, maksudnya gue ngelihat fenomenanya. Oh. Tapi gue juga pernah nyoba. Ada yang menganggap AI itu jadi kayak dokter pribadinya, kadang malah. Enggak, sekarang kan ada fitur live Gemini kan? Live Gemini. Ada ya? Iya, jadi lu masuk aplikasi Gemini ada tulisan live. Jadi lu ngobrol, benar-benar ngobrol. Dan langsung dibalas? Di TikTok dia sama dia. Oke. Lu coba deh. Kayak gue harus coba sih. Iya. Iya, jadi obrolan kita tuh disambut dengan bukan cuma secara dibalas dengan logika ya, tapi dia kayak ngasih empati gitu. Iya. Ngasih empati kayak benar-benar Dapat feel-nya gitu. dapat feel-nya. Wah, gue kayak dihargai ya. Iya, benar. Jangan-jangan kita nanti kayak plankton lagi. Apa tuh? Bisa nikah sama Karen. Tapi fenomena ini udah ada Pak di Eropa di Asia maupun Eropa sana yang Di orang Indonesia udah ada orang nikah sama udah ada belum yang nikah sama Yang nikah sama kayak robot gitu kan? Manekin. Iya. komputer Komputer. yang AI. Kayak belum dah kali itu. Tapi gue nggak tahu Tapi juga sih. kayaknya dengan perkembangan AI mengarah ke sana. Pasti nanti ada satu robot yang benar-benar cerdas. Nah, itu Cerdas banget. Iya, mungkin ada. Pasti Nanti ada sih robot harusnya. itu mungkin bisa wajib sholat tuh karena udah cerdas. Indonesia. Tapi berarti mungkin sebenarnya plankton itu dia maksudnya menebak masa depan ya kayaknya ya. bisa jadi tuh si plankton tuh. I see kayak The Simpsons gitu ya. Iya. Teori konspirasi yang bisa menebak Iya. kehidupan nyata gitu. Iya. SpongeBob. Ya oke. Nah gini Del, lu sebagai desain kreatif nih ya, Kayaknya ini resah banget, Yok. lu takut nggak sih pekerjaan lu hilang karena AI? Nah, Jujur kalau gue pribadi, dulu gue takut sebenarnya. Karena dengan ada AI-nya tuh gila loh, maksudnya tadinya orang nggak bisa ngedit foto jadi bisa gitu. Tadinya nggak bisa ngedesain. Kan maksudnya desain itu kan ada teknikalnya, gue juga kan ada sisi teknikal. Jadi bisa, tapi maksudnya gue pun pribadi harus kayak mengikuti dengan perkembangan si AI ini. Ya mau nggak mau gue juga harus terjun juga gimana cara bisa pakai si AI ini gitu biar ya kasarnya gue nggak tergantikan gitu kan. Oh jadi lu memanfaatkan AI untuk menunjang Pekerjaan gue. mengupgrade diri lu nih melalui AI gitu. Jadi ya lu berkolaborasi lah dengan si AI. Iya benar. Karena menurut gue
ya walaupun AI sekarang udah sepinter itu, dia menurut gue masih ada sisi lemahnya sih. Maksudnya dia pasti nggak bisa paham betul gimana si perusahaan itu bekerja, gimana cara mendeliver desain itu dengan baik. Dia kan maksudnya nggak bisa memahami emosi dengan baik kan, nggak kayak kita sebagai orang yang nge-create-nya itu. Jadi dari sisi itunya sih. Nah kalau gue sendiri yang lihat ya, dulu nih gue sangat ketergantungan sama orang desain grafis untuk membeli gambar yang dia buat untuk konten iklan gue. Tapi sekarang itu sangat membantu gue untuk motong cost gue. Iya. Gue tinggal bikin promptnya, mau iklan seperti apa, gue klik, keluar gambarnya. Sesuai dengan isi konten yang gue mau gitu loh. Tanpa gue harus membayar digital kreatif gitu, membeli gambar digital kreatif gitu. Nah dari sisi itu, lu takut gak deh? Orang-orang bakal meninggalkan orang-orang seperti lu gitu. Kalau gue pribadi gue nggak takut. Kalau gue nggak takut karena ya balik lagi karena yang bisa mengerti langsung secara apa kemauannya si customer tuh, si klien itu pasti lebih enak ngobrol langsung sama si orang kreatifnya gitu loh. Tapi balik lagi mungkin si orang kreatifnya juga pakai AI ya buat menunjang pekerjaan itu. Jadi maksudnya betul kata lo tadi, yang maksudnya kita jadi orang kreatif itu berkolaborasi sih sama si penggunaan AI. AI ya? Iya. Karena kalau gue tinggal belajar aja prompt yang bagus seperti apa. Iya, benar-benar. Ya udah nggak usah beli foto-foto flyer konten dari orang-orang digital kreatif gitu. Gue tinggal bikin prompt yang bagus, belajar bikin prompt yang bagus tuh gue keluarlah gambar yang gue pengen gitu untuk jualan gue. Iya. Nah, kalau tanpa gue harus belajar dulu, gue puyang banget tuh akhirnya ya mau nggak mau gue biar cepet gue bayar orang untuk kayak belajar Adobe Illustrator gitu kan. Kalau sekarang ya gue tinggal pakai AI aja semuanya. Nah mungkin kalau dari gue di sisi itu ya, misalnya ada orang yang request gitu, ya gue bilangnya gimana? Gue kan di industri insurance kan ya, maksudnya yang dimana guideline itu sangat strict. Nah gue kalau ketat banget. Dia maksudnya kalau gue mengandalkan AI banget, pasti ada aja output yang dari AI itu yang nggak sesuai. Dikit. Iya nggak sesuai. Walaupun secara prompt gue udah kayak gue tekenin gitu, tapi tetap aja menurut gue AI masih ada lemahnya di situ. Berarti nah itu fungsinya orang kreatif. Mau harus manually edited ya. Iya betul. Makanya gue merasa nggak takut sih sebenarnya. Iya. Tapi ini bukan cuma didesain oleh kita doang ya. Maksudnya banyak orang di luar sana, bahkan ini masuk ke pertanyaan interview ya. Jadi apakah AI itu bisa replaceable, bisa mengganti pekerjaan orang lain atau enggak? Tapi ada jawaban menarik yang mungkin bisa gua tangkap. Meskipun AI ini bisa mengganti pekerjaan orang, tapi kehadiran AI di satu sisi juga menciptakan pekerjaan baru terhadap orang baru. Betul. Ya kan? Betul. Jadi maksud lu hilang satu profesi, muncul profesi terbaru. Profesi baru. Kayak gitu. ahli prompt AI gitu. Iya benar. Dan sekarang pun di job requirement kreatif itu pasti ada salah satu lo harus bisa AI. Oh, I see. Iya. Dari segi kayak buat menunjang kerjaan lo. Iya. Iya, maksudnya kayak yoga gitu buat ngini prompt. Iya. Jadi bagaimana lu memposisikan diri lu untuk menggunakan si AI ini? Lu kalah sama AI atau lu bisa malah menggunakan si AI ini untuk menunjang kerjaan lu ya? Iya. Itu. Kalau menurut lu nih di pandangan lu AI, menurut pandangan lu sebagai orang yang mengerti Islam? Ini bagian dari teknologi ya. Teknologi Islam sepenuhnya tidak tidak melarang perkembangan teknologi, kemajuan, kemodernan, bagaimana manusia bisa berpikir. Ini kan bagian daripada revolusi. Again, ini nggak ada keterkaitan dengan apakah AI ini haram atau halal. Baik lagi kau tengah-tengah. Gunanya untuk apa gitu? Iya, gunanya untuk apa? Karena AI ini hanya tools kan, semacam alat. Kayak lu punya pisau di dapur, lu mau buat potong wortel atau tusuk orang gitu kan, beda lagi. Pilihan kita gitu. Tetapi bisa jadi ancaman juga kalau AI ini dijadikan
referensi yang utama gitu. Referensi Contohnya utama. maksudnya? Iya, kayak misalkan sekarang orang nggak mau datang ke pengajian, nggak mau tanya ke ustadz. Mereka lebih berani belajar agama lewat AI. Iya. Lewat AI. Oh, jadi nggak ada yang membimbing lah. Iya, untuk menjadi guideline itu nggak ada. Sedangkan AI itu menghadirkan sumber-sumber yang kurang terpercaya. Iya. Sumber-sumber yang kurang terpercaya, yang kurang otentik lah dari segi pemahaman keagamaan. Karena based on studi Islam ya, gua nih, kunci keilmuan Islam itu berada di manusia, berada di manusia. Gimana tuh maksudnya? Berada di manusia, makanya sampai sekarang pun ketika masuk bulan puasa kita tetap pakai tradisional. Cara tradisional apa? Ngeropong. Hilal. Iya, itu pakai cara tradisional. Itu cara tradisional itu menunjukkan bahwa keilmuan Islam itu masih mengandalkan manusia, nggak bisa di replace dengan teknologi itu nggak bisa. Dengan robot, dengan AI itu nggak bisa ya. Dan untuk menghasilkan hukum perlu ada mufti, orang yang memberikan fatwa. Dan orang yang memberikan fatwa ini bukan mesin, harus manusia. Dan kita sebagai kayak kita Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal, ini based on ini ya, MUI ya. Ya. Tapi kan ada lembaga fatwa lain yang mengatakan boleh gitu. Nah, kita sebagai orang awam, ya kita boleh mengikuti pendapat itu. Nah, yang harus menciptakan fatwa itu siapa? Bukan mesin, harus manusia. Jadi keilmuan Islam tuh semua bergantung pada manusia. Nggak bisa digantikan oleh AI. Oke, jadi kalau menurut Rivaldi dalam studi Islam ya AI sampai kapanpun Nggak tidak akan bisa menggantikan manusia ya. Nggak bakal bisa menggantikan manusia gitu. Iya. Dan AI pun sebenarnya dia kan punya source yang terbatas kan. Dia misalnya cut off datanya tuh per tahun berapa gitu. Yes. Gitu Itu kan. saat ini, kita nggak tahu ke depannya deh. Iya. Iya sih benar. Ya, tapi untuk pekerjaan nih di bidang kreatif apalagi penggunaan AI ini sejujurnya membantu atau mengancam. Nah, sebenarnya balik lagi sih. Itu kan emang khususnya di kreatif ya. Itu pro kontra banget dari dulu. Nah, tapi kalau dari sisi gue itu lebih ke pro. Karena Dan itu company lu. dan company gue. Karena ya mungkin ini keresahan gue juga ya. Kadang company itu kan dia bukan menuntut kualitas yang maksudnya dari kita from scratch gitu loh. Kadang dia menuntut tuh kecepatan, maksudnya kita pengen output yang cepat. Ya udah, gue mau nggak mau kan menggunakan AI kan buat maksudnya biar kerja gue terdeliver dengan baik juga gitu. Jadi ya kalau di gue sih pro sih, sangat membantu kalau gitu. Tapi jadi manusia tuh kayak harus benar-benar beradaptasi banget ya. Iya pasti harus. Karena kalau nggak kayak gitu dia ketinggalan sih. Mau gimana? Iya, dan AI juga bisa merubah kita menjadi lebih males ya. Iya. Untuk Itu yang gue belajar. bilang, Iya, yang artnya tadi udah lo nggak ada bilang lagi. udah nggak ada lagi ya. Iya, seninya kayak udah hilang gitu ya. Iya. Karena semuanya Ya harus bijak sih sebenarnya menggunakan teknologi sih. Semua teknologi. bikin lagu aja sekarang pakai AI. Itu yang baru itu kan yang apa? Yang Veronica itu full AI. Iya. Yang lo kenal Veronica Iya, kok, itu kan iya. full AI kan? Dan hasilnya kadang gue denger kok enak-enak aja sih gitu loh. Iya. Pakai Suno. Iya, Suno, aplikasi Suno ya. Apakah jangan-jangan MBG itu AI. adalah hasil AI? AI, MBG AI, AI itu ya? AI. Berarti suara ceweknya tuh AI? Itu AI, Oh, I see. itu AI. Gitu, jadi sebenarnya. Tapi udah gila banget sih emang. Parah. Tapi kalau gue suka sih dalam pakai AI. Ya cuman itu minusnya ya kita jadi semakin males yang gue rasa ya. Iya, Jadi iya. apa-apa sekarang gue by AI aja, bahkan kayak untuk nulis pesan balasan WA kalau gue bingung sekarang. Iya, benar. Itu gue tanya AI. Iya, Itu gue pun body email kayak gitu kadang. Emang AI itu menurut gue shortcut banget sih buat sekarang. Bisa nggak sih nulis di AI? Saya maaf nih ya. Bagaimana cara? Nggak bisa, Nggak bunuh bisa. diri. Iya. Nggak bisa. Tapi emang nggak bisa yok sebenarnya. Tapi kadang ada aja. Maksudnya dia ngebelokinnya bisa aja dibelokin. Nggak bisa. Gue udah iseng pernah coba. Nanya di AI untuk seperti itu nggak bisa. Gitu. Dia nggak bisa jawabnya. Coba ya. Pertanyaan konyol yang lu tanyakan ke AI apa? Yang seingat lu gitu. Yang aneh lah lu. Coba apa? Ini Adi bisa jawab nggak ya? Gue pernah nanya, ini gue bukannya gimana ya, gue iseng aja gitu loh. Iya.
apa namanya? Gimana caranya ituin diri kita sendiri tanpa merasakan sakit gitu misalkan. Dia nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nggak. Dia nggak ada Ini jawabannya. ini bukan kapasitas saya gitu. Iya intinya mereka nggak ada jawabannya lah. Gitu. Dibilang ya itu berbahaya segala macem lah. Tuh, lu apa dia? Gue sih karena seputar request orang ngedesain ya kadang orang yang request tuh bahasanya suka bikin bingung kan. Gue suka balikin kayak AI, dia maunya gimana sih? Oh iya. Tapi pas gue jadi kayak teman diskusi juga kadang sebenarnya Iya kan kan? kayak ternyata pas AI-nya balas gini ternyata iya maksudnya tuh gini Fidel bla bla. Oh iya kali ya coba gue kasih kayak gini desainnya. Benar ternyata. Iya benar. Benar kali. Itu disukain sama dia. Disukain sama dia? Sama klien. Iya. Jadi maksudnya gue lebih bisa ngerti bahasa klien sih tanpa harus bolak-balik nanya sih kliennya. Itu ya mungkin yang bakal terjadi di masa depan ya, ada ya orang bakal hidup berdampingan dengan robot aja gitu. Mungkin. Iya. Mungkin. Karena udah ada juga. Udah ada Iya tapi robot. iya tapi kan di robot itu cuma sekedar dari suara. Hmm, Kayak masih kalau ini mungkin nanti all robots gitu yang bener-bener bisa jalan, bisa ngepel. bisa mengerti perasaan kita gitu Iya, kali ya. Iya. Mungkin kasarnya kayak ChatGPT dimasukin ke robot gitu kan. Iya. Ya kayak kasus tahun lalu aja tuh yang Studio Ghibli Hmm. marah-marah, Iya. ya kan? Iya. Studio Ghibli yang foto kita bisa diubah jadi Jadi kartun kayak Ghibli kan. Oh iya. Ghibli version ya gitu. kan? Itu kan ya kreativitas manusia tuh digantikan sepenuhnya kan. Iya, even Dan nggak Ghibli ada hak langsung cipta. nyenggol. Dia nggak ada hak cipta ya. Nggak ada hak cipta Pak, tungtung sahur. Ih, nggak usah tuntung sahur. Profil picture kita aja pakai AI. Padahal ada Fidel. Itulah biar cepat maksudnya. Ya, AI itu bisa berguna sebagai manusia. Gimana caranya kita menggunakan dia dengan benar gitu. Iya, Jadi iya. kita bisa memakai AI dengan secara bijak gitu. Jadi teknologi itu kita harus pakai untuk membantu, bukan malah untuk membuat kita keterbelakang gitu, atau alias males gitu. Tapi kadang juga AI itu tadi ya masalah ketergantungan itu jadi problem juga sih emang. Ya. Iya, emang Iya. benar. Apalagi di kreatif juga kayak gitu, di maksudnya orang-orang tuh jadi kayak ah ya udah apa-apa AI aja. Jadi nggak berkembang ya ide-idenya. Jadi nggak berkembang. Ide-idenya jadi nggak Iya. berkembang. Betul. Gue kadang takut gitu ya kalau kita terlalu menyembunyikan identitas kita di AI terlalu dalam gitu. Karena kan AI ini mayoritas punya negara adidaya nih kan. Iya. Alias Ya, Mama Rika, Iya, Mama Rika, Mama Cina, Mama Cina. ya dan lain sebagainya lah. Ya, kalau terjadi World War III, Ya. identitas kita semua. nah kalau zaman sekarang sih kayaknya Gue udah hopeless sih. kita udah kesebar sih nih. Tanpa AI pun ya. Iya. Karena AI ini nggak bisa didikte oleh Kominfo kan. Iya, ini off the record ya, maksudnya ini kalau mau di-cut juga nggak apa-apa. Hmm. Jadi kita, maksudnya sekarang pun kita nge-komen pemerintah di Twitter, lu bisa tiba-tiba di WhatsApp. Wah, isi. Iya, jadi karena si X ini dia udah kerjasama sama Kominfo, jadi mau nggak mau dia nyetor data. Oh, gitu. Iya. Terus sekarang data kita gampang diakses ke orang, KTP kita aja bocor. Iya. Iya, jangan. Karena apalagi rahasia, nggak ada rahasia lagi sih. Nggak, sebenarnya. kalau masih dipegang oleh negara kita sih, gue masih percaya. Tapi kalau dipegang oleh negara adidaya itu yang gue nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Ya, identitas kita itu yang mungkin bisa jadi. Tapi nyatanya memang menurut gua sudah bocor juga sih. Iya. Ya, iya. Kalau gue dua-duanya gue nggak percaya. Itu maksudnya data hak kita privacy lah. Iya. Ya, ini zaman sekarang. Iya, tapi mau gimana lagi ya udah. Gimana? Makanya gue bilang tadi gue hopeless aja lah. Ini gue dapat gaji. Ya, sekarang kita mikirin untuk hidup aja deh. Sekarang. Iya, buat survive. Nah sekarang kita pakai handphone nih, pakai handphone. Handphone itu pasti butuh data kita di. Iya. Ya apapun itu ya, kayak misalkan lu buka rekening atau apa. Sebatas kayak lu daftarin aplikasi kayak Gojek, Grab itu biar bisa transfer kan lu harus pakai foto KTP segala macam ya. Iya. Ya, emang itu bisa menjamin data kita aman nggak juga kan? Dan kalau di iPhone itu kayak baru sekarang di. Jadi maksudnya kita install apps
dia minta akses buat lokasi atau apa, minta akses gitu. Itu tuh baru sekarang dulu tuh dia nggak minta akses kayak gitu. Dan ada kasus di mana kayak gue nggak tahu beritanya itu di mana, jadi dia kayak komplain ke Apple, baru dibikin regulasinya. Oh gitu. Iya. Oh. Serem juga ya. Serem cuy, kita kemana-mana juga udah kelacak cuy. Iya. Iya kita kemana-mana pun suara kita bisa disadap ya. Bisa. Gue pernah nyobain, gue sama teman gue itu lagi ngobrolin apa ya, coating mobil atau apa gitu, maksudnya yang bagus tuh yang mana sih. Gak lama kemudian muncul iklannya di IG. Iya. Di IG, di marketplace. Iya gitu. Oh iya, gua Itu salah satu teknologi AI loh setahu gua. Iya, katanya HP kita tuh sekarang udah punya kemampuan untuk mendeteksi di luar kita lagi menggunakan. Jadi dia kayak mendengar, ada pendengaran 24 jam gitu. Iya, secara tidak langsung dia kan menyadap Langsung juga kan. tiba-tiba pas kita buka masuk ke algoritma kita. Iya, Iya. nah kita taruh aja nih handphone nih, kita misalkan ngobrol tentang sepatu bola deh. Pas kita buka marketplace yang keluar sepatu bola. Sering loh gue berapa kali kayak gitu. Ciu gitu. Padahal kita nggak pernah Kenapa nge-search ciu? tentang sepatu bola, Iya, tiba-tiba iya. muncul aja gitu. Terus itu juga pengaruh dari mungkin AI Ini juga yang ini. lo takutkan nggak terhadap ya nanti kan kita lu nih udah mau punya keturunan. Ya kita nanti bakal jadi bapak-bapak klub. Maksudnya yang lo takutin sebagai keturunan kita. Iya, kalau dibilang takut sih takut, cuman itu yang harus kita hadapin zaman sekarang ya. Jadi kita sebagaimana mestinya untuk berlaku bijak terhadap itu sih, Di. Karena itu kita nggak bisa menghindari itu. Iya, gimana kita nyikapinya ya. Gimana kita menyikapinya sih. Kalau lu mau benar-benar terhindar dari itu, Ya, ke hutan. ya lu ke hutan sekarang. Nggak bisa. Iya. Lu nggak bisa mengakses informasi apapun, balik lagi ke zaman dinosaurus, zaman batu. Tapi Itu sih kalau menurut gua ya. masih Ini paling kita membatasi aja, kalau kita punya anak cukup membatasi dan mengawasi. Iya. gue kadang suka berimajinasi gitu ya. Kalau lagi ada konflik gini, kapan pahlawan kesiangan itu datang? Siapa tuh? Batman kayak misalnya gitu. Ada Batman. Tiba-tiba ada lampu ya? Tiba-tiba ada lampu. Enggak kayak tahun lalu kan di Jakarta kan chaos gitu kan. Ada chaos yang sampai rumah-rumah menteri ataupun DPR tuh Iya ada. Iya, gue sampai ngepost logo Batman kan. Gue berharap Batman datang gitu. Tapi nggak datang gitu. Dari AI ke Batman nih. Ya enggak, mungkin kan Batman kan dia tahu nih lewat AI, wah Indonesia lagi chaos nih, gue harus datang nih gitu. Iya, masalahnya siapa yang jadi Batman jadi? Kalau gue Nggak ada yang berani. jadi Batman, pertama bajunya nggak ada yang muat. Dua, Batman kaya cuy dan ganteng. Lah gua. Iya. Tapi gue kadang juga confused juga. Itu kostum Batman buat ngambil wudhu susah itu. Sholat. Mungkin dia nyari kayaknya nyerep. Nanti. Jadi pada intinya lo ini ya, nggak takut ya dengan... Gue nggak takut, tapi gue maksudnya gue mau tidak mau harus ngikutin arus itulah. Biar harus kolaborasi, adaptasi dengan Iya. AI. Tapi jangan lupa lu tetap harus belajar juga untuk jangan sampai lu yang dimanipulasi sama AI gitu. Iya betul, tentu kalau itu. Jangan sampai lu yang konotasinya lu yang dipakai sama Iya, AI. iya. Karena lu yang harus lebih pintar dan memakai AI gimana Iya. kayak kita pakai smartphone, kita harus lebih smart dari handphonenya. Betul. Dan gue percaya kehadiran AI ini meskipun mengurangi jumlah profesi, tapi menambah banyak profesi yang lebih baru, yang lebih Iya. berbeda gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus beradaptasi. Ya itulah makanya kita harus terus belajar. Dan pesan gue juga buat kalian semua Gen Z, jangan belajar agama lewat AI lah. Jangan belajar. Itu nambah referensi aja, tapi tetap keilmuan Islam itu nggak bisa digantikan dengan kehadiran manusia. Ya dari zaman dulu pun ya kita nggak boleh belajar agama secara sendiri, bisa gila kan, Di? Yang gue tahu, yang gue denger ya. Makanya salah satu profesi yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah menjadi ustadz. Iya. Itu pertanyaan gue juga tadi ya, off the record ya. Ustadz bisa diganti AI ya? AI bisa menggantikan Ustadz gak ya gitu? Ternyata harusnya enggak sih. Bisa. Ustadz nggak bisa diganti oleh AI. AI tapi bisa pura-pura jadi ustadz. AI bisa pura-pura jadi ustadz. Iya, kasih peci aja itu ya. Iya. Oke, paling segitu doang sih, Di. Yes. Bukan segitu doang ya, lumayan tadi
sharing pikiran dan juga sharing keresahan dari si Fidel. AI itu sekarang serem atau gimana gitu menurut kita bertiga gitu. Nah, paling balik lagi ke kalian masing-masing gimana cara menyikapinya untuk memakai AI. Jangan sampai kalian jadi kalah sama si AI gitu. Jadi kalian harus tetap belajar. AI itu hanya membantu, bukan menggantikan. Yes. Ya, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk share ya. Kalau subscribe ya udah terserah deh. Kita juga cuman saat ini hanya nggak mengharapkan banyak apapun, yang penting kita belajar ngomong aja dulu nih sekarang. Belajar Ngedit. Malik yang edit. Kalau konten ini kita belajar menggali informasi lebih lagi gitu kan. Oke, terima kasih udah nonton. Gua Yoga. Gue Valdi. Gue Fidel. Jangan lupa untuk subscribe channel apa Since namanya? Grade One. Since Since Grade Grade One. Bye bye. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.